Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mujizatnya masih berlaku. Adapun firman Tuhan terambil dari Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Suatu ketika terjadi krisis ekonomi yang hebat di keluarga Pak Eko. Selama 2 bulan, Pak Eko beserta istri dan anak-anaknya harus hidup berhemat secara luar biasa dikarenakan gaji Pak Eko yang tak kunjung dibayarkan oleh tempat di mana Pak Eko bekerja. Selama 2 bulan itu, keluarga tersebut hanya bertahan hidup dengan sisa-sisa gaji dari bulan-bulan sebelumnya. Sehingga lama-kelamaan uang yang ada pun semakin menipis. Hingga tiba saatnya di mana tidak ada lagi sepeser pun uang. Namun gaji Pak Eko tidak kunjung diterimanya. Segala upaya lain yang diusahakan oleh Pak Eko dan istri pun tidak dapat menanggulangi krisis ekonomi di keluarganya saat itu. Di rumah mereka hanya tertinggal beras dan garam saja. Sehingga sang istri pun hanya dapat membuat bubur untuk anak-anak mereka. Beruntung pasangan suami istri ini selalu stok berkardus-kardus susu untuk anak-anak mereka yang masih balita, sehingga selain bubur, anak-anak mereka masih bisa minum susu. Sementara dalam situasi krisis itu, Pak Eko dan istrinya terkadang rela menahan lapar demi anak-anak mereka. Tetapi keluarga ini adalah keluarga yang memiliki iman teguh kepada Tuhan. Meski sulit, mereka tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar bagi mereka. Hanya saja kami harus mencari jalan keluar itu, cerita Pak Eko kepada saya. Dan benar saja, ternyata tepat pada waktunya, Tuhan menjawab doa-doa mereka, yakni di saat susu kedua anak Pak Eko telah habis. Suatu hari, Tuhan mengirim Pak Eko untuk berkhotbah di suatu perusahaan besar. Pak Eko ditelepon oleh pihak perusahaan dan ia bersedia. Namun luar biasanya ketika tiba di lobi perusahaan, bahkan hingga selesai berkhotbah, tidak seorang pun menyadari bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Ternyata Pak Eko yang dimaksud oleh perusahaan tersebut bukan Pak Eko yang ini, melainkan Pak Eko yang lain yang juga merupakan seorang hamba Tuhan tetapi sudah cukup terkenal. Dan ini baru disadari oleh pihak perusahaan ketika pihak perusahaan mengantar Pak Eko ke area parkiran di mana saat itu Pak Eko dilihat menggunakan motor butut dan bukannya mobil mewah. Kemudian terjadilah perbincangan dan baru disadari bahwa telah terjadi kekeliruan. Meski demikian, karyawan-karyawan di sana merasa diberkati oleh pemberitaan firman-Nya. Singkat cerita, persembahan kasih yang didapat oleh Pak Eko saat itu berjumlah persis dengan selama 2 bulan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan tempat Pak Eko bekerja. Kisah ini adalah kisah nyata. Mujizat Tuhan tidak melulu peristiwa-peristiwa spektakuler yang bisa dilihat oleh indera penglihatan kita. Seperti yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, atau bisa menahan dan menurunkan hujan. Karena hal yang terjadi pada keluarga Pak Eko pun adalah mujizatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Sehingga mujizatnya pun tetap berlaku saat ini. Dengan percaya kepadanya, mujizatnya kita terima. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan hari ini yang menguatkanku. Aku ingin terus percaya kepadamu dan bersabar menantikan mujizat-Mu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahmu Maha Kuasa.
kasih.